Haleluya, haleluya. Dengan penuh sukacita saya undang kita bangkit berdiri untuk kita bersorak-sorak bagi Raja kita yang memberikan kemenangan bagi setiap saya dan saudara. Haleluya. Mari bersukacita lebih lagi sama-sama. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang, haleluya, haleluya. Dia bangkit, haleluya, Haleluya, dia hidup. haleluya, Dia naik. Roh Kudus turun sekali lagi. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Serukan sama-sama, haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus, tu Roh Kudus. Roh Kudus, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Sekali lagi ada kuasa. Ada kuasa Di dalam nama Tuhan ada kuasa yang terhebat. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Serukan sama-sama. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Berikan suara-suara bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau berikan segalanya buat setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Engkau datang buat kami. Engkau berikan hidup buat kami. Engkau berikan segalanya buat kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu. Sama-sama katakan,
Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku. Tuhanku terlebih besar. Ya Allah yang tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Jesus, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Serukan, oh kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar. Kuasa-Mu, Tuhanku terlebih amin, 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 amin Tuhan. besar. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Oh Jesus, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari jemaat Tuhan lebih lagi katakan kuasa-Mu, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. tak pernah terlambat. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, penolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Mari semua diam. Tak pernah terlambat janji-Mu bagi kami Tuhan. Firman-Mu ya dan amin bagi kami, yang memberi kekuatan, yang memberi kepastian, yang memberi kemenangan. Oh kami bersyukur Tuhan, pujian sembah bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, syukur buat kebaikan-Mu, kasih-Mu yang terhebat bagi kami. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Dia tak pernah terlambat bagi setiap kita. Tak pernah terlambat janji. Amin, amin, amin. Ya Tuhan, Dia penolong dalam setiap hidup. menolong hidup. Serukan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar.
Tuhanku terlebih besar. Amin, amin. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Amin. Ya, haleluya. Katakan sama-sama. Inaramasyininanararamu. Segala pujian bagi-Mu, segala hormat bagi-Mu, Jesus. Amin, amin, amin. Datanglah kerajaan-Mu ya Tuhan, dan jadilah kehendak-Mu atas kami. Biarlah hari ini, bahkan menit-menit ke depan ya Tuhan, menit-menit kemurahan dan mujizat Allah dinyatakan atas seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, senang sekali menyambut kembali saudara di acara yang super duper dahsyat dan luar biasa. Kenapa saya katakan super duper dahsyat dan luar biasa? Karena hari ini adalah special event, yaitu kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Katakan sama-sama, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Ada dua kebenaran yang menarik ketika kita berbicara tentang kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran yang pertama, membuktikan bahwa Allah yang kita sembah yang namanya Yesus adalah Allah yang hidup dan berkuasa. My God is living God. Kalau sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, kalau saudara pernah ke Holy Land atau pergi ke Israel, dan oleh kemurahan Tuhan saya baru 8 kali ke sana, dan saya berharap hari-hari mendatang akan pergi lebih banyak lagi. Salah satu tempat yang dikunjungi adalah, saudaraku, situs yang dikunjungi adalah tempat di mana bekas kaki Yesus, jejak kaki Yesus sebelum naik ke surga. Katakan sama-sama, Allah kita luar biasa. Jadi kebenaran yang pertama adalah tentang kenaikan Yesus Kristus adalah yang pertama, bahwa Yesus Kristus Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tetapi yang kedua, kenaikan Yesus Kristus merupakan tanda, katakan sama-sama kan, merupakan tanda kemenangan bagi orang yang percaya. Di acara yang istimewa ini saya ditemani oleh teman saya Philip dan calon hamba Tuhan yang luar biasa yang hari-harinya sangat dahsyat, dan juga bersama dengan Pak Emundolu bersama dengan saya dan juga Dani dan beberapa setiap kita yang hadir hari ini. Oleh karena itu sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, di special event ini, di hari yang sangat istimewa, kita akan membahas satu hal yang menarik. Kita akan belajar sesuatu yang menarik. Doa saya sebagai hamba Allah
Apa yang kita pelajari hari ini membuat saudara dimerdekakan, membuat saudara mengalami mujizat dan mengalami pertolongan Tuhan karena pikiran kita dibenarkan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita membahas satu kebenaran yang luar biasa, yaitu apa yang disebut dengan the most high God. Ulangi bersama-sama, the most high God. Kalau saudara sering mendengar istilah ini, El Elyon. Itu berbicara tentang Allah yang maha tinggi. Mazmur 47 ayat yang ketiga. Dikatakan dengan jelas. Sebab Tuhan yang maha tinggi, baca sama-sama. Sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Yang setuju katakan amin. Jadi berbicara tentang Allah yang besar, Allah yang maha tinggi, Allah yang dahsyat, dan Allah yang luar biasa. Ada 3 perkataan yang menarik yang perlu kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama adalah kita punya Tuhan yang maha tinggi. Artinya apa? Tidak ada sesuatu yang lain yang lebih tinggi daripada Tuhan kita. Yang setuju katakan amin. Kesadaran akan Allah yang dahsyat, kesadaran kehadiran Allah yang maha tinggi, kesadaran akan Allah yang luar biasa menentukan akan apa yang akan terjadi. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah dimanapun saudara berada, dimanapun saudara berada yang dengarkan program ini, dengar baik. Kesadaranmu akan Allah menentukan akan apa yang akan terjadi. Apapun situasi kita saat ini, jika engkau sadar, katakan sama-sama, hei nyadar lu. Jika engkau sadar akan kehadiran Allah yang maha tinggi, menentukan mujizat yang akan terjadi. Amin. Haleluya. Tetapi yang kedua dikatakan, sebab Tuhan yang maha tinggi, katakan apa? Adalah dahsyat. Rupanya kata dahsyat, saudaraku, tidak ada bahasa atau istilah yang bisa menyatakan tentang kedahsyatan Allah. Mungkin sebagian saudara berkata, pendeta, Pak Wahyu mungkin dahsyat itu luar biasa. No. Kata dahsyat itu lebih daripada luar biasa. Mungkin saudara berkata, mungkin besar Pak Wahyu. No. Kata dahsyat lebih daripada besar, more and more and more. Mungkin saudara berkata luar biasa, no juga tidak bisa menjawab. Bahasa yang tepat seperti orang Jakarta bilang gini, saudara. Gile, gua bisa ngalami mujizat. Gile, bisa disembuhkan. Gile lu, gua bisa dipulihkan. Itu bahasa yang kalian kurang cocok tapi tepat adalah gile lu, gua bisa dipulihkan oleh Tuhan. Keren. Jadi rupanya kata dahsyat itu adalah kata yang paling tepat adalah gile, gua ngalami mujizat. Katakan sama-sama, gile, gua disembuhkan. Gile lu bisa pulih. Gile lu, narkoba lu bisa dipulihkan. Gile lu sembuh dari COVID. Jadi gile-gile itu katanya dahsyat. Tapi yang ketiga adalah dia raja atas seluruh bumi. Mazmur 47 ayat yang pertama. Mari kita baca bersama-sama tapi tidak keseluruhan dibaca, saya bacakan buat saudara. Untuk pemimpin budian dari Bani Korah, Mazmur. Hai segala bangsa, dikatakan apa? Bertepuk tanganlah, elu-elu ala dengan sorak-sorai. Dikatakan sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ini keren banget yang keempat. Ia apa? Menaklukkan bangsa-bangsa di bawah kaki kita, suku bangsa di bawah kaki kita. Artinya kita, saudaraku, kenaikan Yesus adalah jaminan kemenangan buatmu, buatku, dan buat kita semua. Yang setuju katakan amin. Mazmur 47 kembali, ayat yang kelima. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, pegangan Yakub yang dikasihnya. Nama ini luar biasa. Allah apa? Telah naik ke surga dengan diiringi sorak-sorai. Amin. Tuhan itu dan diiringi dengan bunyi sangkakala. Keren sekali yang ke-6 saudaraku. Artinya apa? Kenaikan Yesus ke surga, dengar. Kenaikan Yesus ke surga bukan sesuatu kekalahan.
Kenaikan surga bukan karena pulang kampung. Kenaikan surga bukan Yesus harus mudik. Kenaikan ke surga bukan sesuatu kekalahan. Tetapi kenaikan ke surga adalah Allah telah naik ke surga dengan diiringi sorak-sorai. Sorak-sorai melambangkan kemenangan. Artinya apa? Kenaikan Yesus adalah kemenangan bagi setiap kita dan bagi Allah kita. Yang setuju katakan amin. Juga disertai dengan sangkakala. Saudaraku, kebanyakan orang kalau meninggal, ditinggalkan orang yang dicintai, suasana orang yang dipanggil Tuhan, biasanya penuh dengan tangisan. Tapi ada satu daerah Elopada yang lalu, ketika mereka menyambut mau pemakaman, mereka bisa nari dulu, ya saudaraku. Mereka bersuka cita saudaraku menyambut kematian. Dan ini Alkitabiah saudaraku. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sahabat Kristus dimanapun saudara berada. Allah naik ke surga diiringi dengan ya. Orang sumbanya keluar. Umbu Wahyu Dasaliku. Sahabat Kristus, artinya kenaikan Yesus ke surga bukan sesuatu kekalahan, bukan balik kucing, bukan pulang kampung atau mudik, bukan, tapi ditandai dengan sorak-sorai. Dan sorak-sorai itu melambangkan kemenangan bagi Tuhan dan kemenangan bagi orang percaya, bahkan ditandai dengan sangkakala berbunyi. Amin. Makanya kenaikan Yesus mesti dirayakan, sekalipun kaosnya belum sampai. Sebab bermasmurlah bagi Allah, ayat yang ke-7. Bermasmurlah bagi Allah kita, bermasmurlah. Kenaikan Yesus, satu pertanda yang pertama, my God is the living God. Dia Allah yang hidup, tetapi yang kedua, pertanda kemenangan bagi setiap orang yang percaya, yang setuju katakan amin. Apapun keadaan saudara, jika hari ini dengarkan program ini, Anda sedang dibawa Alkitab, seperti Alkitab katakan, dalam semuanya itu kita menjadi orang yang lebih daripada pemenang. Rupanya bukan nanti, bukan besok, bukan setelah dengarkan khotbah ini, bukan setelah berpuasa 40 hari 40 malam, no. Tetapi hari ini identitasmu adalah sebagai orang yang menang. Jadi posisinya mesti menang dulu, men. Bukan nanti setelah pulang gereja, no. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, dimanapun saudara berada, pertanyaannya buat kita, mengapa kenaikan Yesus ke surga adalah dahsyat? Tanya sebelah kiri sebelah, mengapa? Dan untuk apa, men? Yang pertama, kenaikan Yesus ke surga disebut dahsyat dan luar biasa karena yang pertama adalah membebaskan tawanan. Katakan sama-sama, kau masih tertawan kah? Katakan sama-sama, membebaskan tawanan. Alkitab saya berkata dalam Efesus 4 ayat yang ke-8. Itulah sebabnya, kata Nats, tatkala ia naik ke tempat yang tinggi, ia membawa tawanan-tawanan yang memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah, yang pertama dia membebaskan tawanan. Kenapa Yesus harus naik ke surga? Bukan kurang kerjaan, men, tetapi membebaskan setiap tawanan. Mungkin saudara sedang tidak berada di penjara gitu, di lapas, saudaraku. Tapi bisa jadi kalaupun engkau sedang di lapas hari ini, hal yang pertama yang akan terjadi, saudaraku, engkau akan mendapatkan apa itu namanya remisi. Dan kemudian saudara bisa dibebaskan dari penjara dengan mendapatkan remisi. Tetapi yang kedua, bisa saja engkau sedang menanti di dalam penjara, tetapi engkau sedang menantikan harapan dan mujizat. Tubuh, jiwa, rohmu, bahkan roh pikiranmu bebas sekalipun berada di penjara. Karena ada banyak orang yang namanya notabene orang Kristen, tapi malam sulit tidur, pikirannya masih dipenjarakan, saudaraku.
Atau mungkin saudara sedang berada di luar penjara, di luar lapas. Tapi kondisimu, tubuh jiwa rohmu sepertinya terpenjara. Mau tidur susah, mau makan susah, mau bahagia susah, mau senyum susah. Kalau saudara orangnya, firman Tuhan ini cocok untuk saudara. Yesus naik ke surga untuk membebaskan tawanan. Untuk membebaskan yang terikat. Menurut saya kalau engkau menjadi orang Kristen, tapi engkau masih sakit hati, yang kini ku rasakan, rasa sakit yang aku derita. Kalau engkau menjadi orang Kristen, orang percaya, tetapi masih menyimpan sakit hati, menurut saya Anda sedang terikat dan tertawan. Amin, 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 amin. Menurut saya, kalau saudara dari orang Kristen tetapi masih dendam, pendeta, akan aku lihat bayangannya seakan saya akan balas dendam. Gigi ganti gigi, jadinya ompong. Sahabat Kristus, menurut saya kalau seperti itu, saudara dan saya masih tertawan. Kalau menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya, saudara dan saya masih terikat pornografi. Saudara suka nonton blue film tanpa sepengetahuan orang lain. Tapi Tuhan tahu, menurut saya Anda sedang tertawan pornografi. Kalau saudara jadi orang Kristen, belum bisa meninggalkan rokok dan mabuk, ciu. Mabuk lagi, mabuk peci, mabuk lagi, judi lagi. Menurut saudara saya, saudara sedang tertawan coy. Yang tersinggung katakan amin. Kalau saudara jadi orang Kristen dan pacaran suami istri, usia pernikahan sudah 40 tahun, 50 tahun, 60, masih cemburu terus. Cemburu buta. Menurut saya Anda sedang terikat. Yang tersinggung katakan. Katanya istrinya Ongko Joni Salum. Saudari Licing dia berkata, Pak, kalau istri cemburu itu apa katanya? Itu wajar bahwa dia cinta. Tapi kalau tidak cemburu sama sekali, something wrong. Tetapi saya tambahkan kepada saya, kalau cemburu buta, itu namanya juga something, itu terikat. Jabat tangan sama orang, jangan lama-lama, jabat tangan sama dia. Melihat sini, matanya itu mata keranjang. Menurut saya, kalau saudara dan saya jadi orang Kristen, masih suka gali lubang tutup, hutang. Menurut saudara, Anda sedang terikat. Menurut saya, kalau saudara jadi orang Kristen, namun saudara masih sakit hati, saudara masih kecewa, suka mabuk, suka judi, dan semuanya, Anda sedang terikat, men. Dan hari ini khotbah ini cocok buat yang sedang terikat. Saudara bisa tidur, saudara gelisah, sakit hati, pahit dan semuanya. Menurut saya itu Yesus datang menaik kursi untuk membebaskan si tawan. Saudara dan saya perlu dibebaskan. Amin, 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 amin. Saudaraku, jika jadi orang Kristen masih khawatir, menurut saya Anda perlu dibebaskan. Anda sedang dalam tawanan. Khawatir terus, takut terus. Ada satu konfirmasi. Dulu orang sering berkata bahwa kata jangan takut itu ada 365 kali. Itu bukan literal jangan takut, tetapi jangan khawatir dan sebagainya. Sebangsanya itu jangan takut, jangan khawatir, jangan sedih. Itu kalau dihitung bisa 365 kali lebih. Tapi kalau jadi orang percaya masih takut, khawatir, suka judi, suka mabuk, suka cemburu dan sebagainya. Dan masih suka suami orang atau istri orang, itu terikat coy. Anda sedang dalam tawanan. Tapi tidak bisa, pendeta, dia terlalu manis sih, sulit sekali dilepaskan. Saya sudah berusaha dilepaskan, tapi masuk lagi nenek. Mengapa kenaikan Yesus adalah
naik ke surga adalah dasar, dan untuk apa? Yang pertama adalah untuk membebaskan tawanan saudara dan saya. Amin. Makanya Alkitab berkata, firman Tuhan berkata dalam Galatia, jika anak itu memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Yang setuju katakan amin. Jika Yesus memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Acara yang istimewa ini saudaraku, minta mujizat Tuhan. Supaya kita mungkin yang sedang mendengarkan program ini sedang terikat seperti yang saya sebutkan tadi. Sehingga terobosan-terobosan mujizat kuasa Allah tidak pernah akan terjadi dalam hidup kita karena kita sedang tertawan. Yesus naik ke surga, ke tempat tinggi untuk membebaskan setiap tawanan orang-orang yang terikat. Alkitab berkata jika Yesus memerdekakan, yang setuju katakan amin, saya akan benar-benar merdeka. Sekali merdeka, tetap merdeka. Kata merdeka adalah freedom, dibebaskan dari kemiskinan, dibebaskan dari kutuk sakit penyakit, dibebaskan dari kutuk dosa, dan dibebaskan dari kutuk kemiskinan, alias saudara diberkati secara berlimpah-limpah. Yang setuju katakan amin. Yang pertama, Yesus naik ke surga untuk membebaskan tawan. Yang kedua, untuk apa pendeta Yesus naik ke surga? Mengapa kenaikan Yesus kok adalah dasar? Yang kedua adalah menjadi pembela atas kita. Katakan pembela sama-sama. Roma 8:33 ayat yang ke-8:33 sampai yang ke-34. Saya bacakan buat saudara. Kalau saudara bisa lihat di tulisan yang di slide ini, baca sama-sama. Siapakah yang akan menggugat orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus telah mati, bahkan lebih lagi ia telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela atas kita. Ada satu kalimat yang artinya gini ayat ini saudaraku. Yesus naik ke surga untuk membatalkan masa lalu kita. Masa lalu apa? Masa lalu, gimana? Biarlah masa lalu, dan sebagainya. Artinya gini saudara, kenapa Yesus naik ke surga? Artinya gini, sekalipun masa lalumu brengsek, masa lalumu mungkin saudara terikat narkoba, tidak bisa lepas dulunya. Mungkin kita brengsek, mungkin kita kacau, mungkin apa saja yang sedang pernah kita kerjakan. Tapi Alkitab saya, yang lama sudah berlalu jika ada di dalam Kristus, dan yang baru sudah datang. Yang setuju katakan artinya apa? Allah tidak peduli tentang masa lalumu. Dan kalau setan sedang menuduh engkau dulu pencuri, engkau dulu pengkhianat, engkau dulu dan sebagainya. Tuhan berkata kalau engkau sudah minta ampun, Tuhan cuma bilang, beta sudah lupa. Yang masih ingat biasanya pendeta sama majelis dan diaken. Tapi Tuhan melupakan semua dosa dan pelanggaranmu. Sehingga berhak menerima segala berkat Tuhan. Masa lalu adalah masa lalu. Engkau hidup di masa mendatang. Kenapa kucing kalau lari dia tengok-tengok saudaraku. Dia menyeberang jalan tengok-tengok. Karena dia tidak punya spion. Dan dia suka masih hidup di masa lalu. Saya tidak mau pendeta. Saya tidak mau kenal laki-laki. Semuanya laki-laki buaya kecewa. Masa lalu selesai. Engkau hidup di masa yang akan datang, yang penuh dengan pengharapan. Yang setuju katakan amin. Ayat terakhir dikatakan, yang malah menjadi apa? Menjadi pembela. Dalam terjemahan lain diterjemahkan dengan good lawyer. Tuhan menjadi pembela. Jika Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Jika Allah pembela kita, dengar baik. Kalaupun engkau sedang ada di meja hijau hari ini, engkau sedang mengalami persoalan, sedang mengalami kesulitan, engkau sedang berhadapan dengan hukum, Allah menjadi pembela, Allah menjadi pele, wonderful counselor buatmu. Hari ini saya merasa ada orang-orang yang sedang bimbang untuk mengambil sebuah keputusan. Tapi dengar, libatkan Tuhan. Menjadi wonderful counselor, penasihat ajaib atasmu. Sekalipun berlawan dengan pikiranmu, ambil keputusan. Satu saat saya mau terbang melayani dari Tambulaka, Bandara Sumba ke kota lain. Saya ketemu seorang pengusaha. Dia pengusaha di pulau kami dan dia berkata, Pak, tolong dukung doa. Saya mau jual rumah saya ada di Bandung. Dia bilang, untuk apa?
Saya sudah pindah di sini dan anak-anak sudah pindah sini. Saya bilang, kalau ndak kepepet seperti telur di ujung tanduk tak ya. Kalau ndak ditolong hancur biasanya telur, ndak usah dijual dek, saya bilang. Betul ya Pak, itu mau sama-sama berangkat. Akhirnya dia membatalkan untuk menjual. Beberapa tahun kemudian dia ketemu saya, betul Pak. Ndak taunya betul kata Pak Wahyu. Seandainya saya jual, saya kebingungan untuk anak-anak saya kuliah di Bandung. Tuhan itu kalau melibatkan Tuhan. Mau kawin sama siapapun Tuhan ngomong. Jangan khawatir yang jomblo-jomblo. Yang jomblo-jomblo angkat tangan, katakan, tulis di komen, saya jomblo Pak Pendeta. Jangan khawatir saudaraku. Di tempat kami saya melayani, ada orang telepon salah sambung jadi jodohnya. Halo, bisa bicara dengan salah sambung. Jadi kalau ada yang telepon salah sambung, jangan dikat, siapa nih? Saya tidak kenal engkau. Siapa tahu jodoh di situ. Tapi juga jangan baele, shalom, selamat pagi. Apalagi yang sudah punya istri, saudaraku, yang sudah punya suami. Jangan terlalu memberikan kesempatan kepada rumput yang bergoyang. Kalau saudara angkat telepon, halo, shalom, apa kabar kakak, apa kabar engkau, terlalu baele. Oh kesempatan. Kalau ada orang telepon untuk menghindarkan dari godaan itinasia, untuk menggunakan godaan setan, mulai telepon yang tidak perlu, shalom. Ada siapa tahu sepok, ya sudah. Galak banget. Tapi menyelamatkan dari godaan setan. Jangan baele, shalom, apa kabar? Ya ampun, lama tidak ketemu. Saya lihat depan rumah. Menjadi pembela, good lawyer buat kita. Tapi terjemahan lain juga dikatakan intercession for us. Menjadi pendoa syafaat. Sekalipun engkau tidak sempat berdoa. Di bagian pertama tadi, seandainya engkau terlalu sibuk, tidak ada waktu dengan Tuhan untuk berdoa, Anda sedang tertawan men. Saya sibuk Pak Pendeta, ngitung cuan, olsanse, tidak sempat cari Tuhan, nyembah Tuhan. Anda sudah terikat. Tapi yang kedua menjadi pembela. Good lawyer, lebih hebat dari pembela manapun juga. Tetapi yang kedua adalah terjemahannya dikatakan dia itu apa yang disebut dengan menjadi intercession for us. Dari kata intercession, pensafaat buat saudara. Keren banget Allah kita, amin. Pertanyaan, mengapa kita perlu pembela? Seling. Kita perlu pembela karena kita memiliki musuh kita. Tetapi musuh kita siapa? Musuh kita tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-47. Dia menaklukkan bangsa-bangsa bawah kuasa kita. Suku-suku bangsa di bawah kaki kita. Musuh kita yang pertama adalah kuasa kegelapan. Musuh kita bukan menantu kita. Musuh kita bukan mertua kita. Musuh kita bukan pendeta kita. Musuh kita bukan Pak RT. Musuh kita bukan tetangga kita. No. Tetapi musuh kita setan. Dan Alkitab mencatat setan di bawah kaki orang percaya. Yang kedua, kenapa kita perlu pembela Pak Pendeta? Karena kita ini adalah orang-orang yang lemah. Yang perlu dibela oleh Tuhan. Istilah yang dipakai adalah parakletos. Dalam bahasa Latin adalah parakletus, artinya pembela, penolong. Kenapa kita perlu pembela? Kita perlu penolong karena kita memiliki musuh kuasa kegelapan. Semenjak saudara dipindahkan dari gelap kepada terang, musuh setan. Dan yang kedua adalah manusia itu lemah, perlu pembela dan penolong men. Sehingga garansi kemenangan terjadi atasmu. Apapun masalahmu hari ini, engkau ditolong dan dibela oleh Tuhan. Katakan sama-sama, saya dibela dan ditolong oleh Tuhan. Katakan sama-sama, saya dibela dan ditolong oleh Tuhan. Yang sakit hari ini katakan, saya ditolong oleh Tuhan in the name of Jesus. Yang saudara perlu mujizat keuangan, saya ditolong oleh Tuhan. Yang sedang berhadapan dengan meja hijau, pengadilan, katakan Tuhan menjadi pembela atasku. Ada banyak kesaksian yang muncul orang-orang dari jemaat yang kami layani. Dia hanya diam. Kalau Roh Kudus berkata yes, dia waktu diinterogasi saudaraku. Dan akhirnya Tuhan bela dengan kekuatannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, pertanyaannya. Yang kedua, kenapa Yesus harus naik ke surga untuk apa? Menjadi pembela atas kita, menjadi good lawyer.
Dan yang kedua adalah menjadi pendoa syafaat atas kita. Kenapa kita perlu dibela? Karena kita musuh kita setan di bawah kaki orang percaya, kata Alkitab. Tetapi yang kedua dikatakan bahwa manusia itu lemah, yang perlu parakletos, perlu penolong, perlu Roh Kudus yang bersama dengan kita. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, mengapa kenaikan Yesus ke surga adalah dahsyat dan luar biasa, dan untuk apa? Yang ketiga adalah memenuhkan segala sesuatu. Katakan sama-sama, memenuhkan segala sesuatu. Efesus 4:9-10. Bukankah ia telah naik, berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia telah turun, ia juga telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit. Untuk apa? Memenuhkan segala sesuatu. Seling, seberat apapun bebanmu, Tuhan akan menopangmu. Sekecil apapun rezekimu, Tuhan akan mencukupimu. Jadi yang pertama, untuk apa Yesus naik ke surga dan kenapa kenaikan Yesus dahsyat? Yang pertama, saudaraku yang dikasih Tuhan, yang pertama adalah untuk membebaskan setiap orang yang terikat. Tapi yang kedua, untuk apa? Untuk menjadi good lawyer, pembela atasmu sehingga garansi kemenangan terjadi. Tapi yang ketiga adalah, saudaraku, untuk memenuhi segala sesuatu. Jika hari ini saudara sedang bergumul tentang keuangan, saya pernah mengkhotbah tentang 5 grade. Seling, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, Filipi 4:19, menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. My God shall supply all your need according to this riches in glory by Christ Jesus. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus. Hari-hari ini banyak orang berkata, Pak, bisnis saya sedang alami penurunan. Pak, omset saya sedang alami penurunan. Pak, kondisi keuangan kami, Pak, dan sebagainya. Tetapi di telinga kanan saya juga sering mendengar, Pak, saya gak ngerti kenapa di tengah-tengahnya situasi yang seperti ini saya diberkati berlimpah-limpah. Saya bersyukur untuk orang-orang yang berani melepas, orang-orang yang berani menabur, orang yang berani memberi, mengembalikan persepuluhan, bahkan lebih daripada persepuluhan. Termasuk pendeta-pendeta yang luar biasa. Saya bangga dengan kalian. Kenapa? Karena Anda tahu siapa Tuhan yang saudara sembah. The 5 grades, seling. Yang pertama, Allah akan memenuhi keperluan yang besar. Saudaraku dengar baik, keperluan yang sebesar apapun. Pendeta saya merit, saya perlu 1 M untuk sewa ini dan sebagainya. Karena keperluan yang besar yang disediakan oleh Allah. Yang setuju katakan amin. Pendeta saya harus membayar gaji pegawai saya, keperluan yang besar. Yang kedua, penolong yang besar, Allahku. Segala keperluanku, Allahku. Penolong yang besar. Saudara sadar enggak? Engkau punya penolong yang besar dalam hidup ini. Tetapi yang ketiga, supply yang besar. Memenuhi segala keperluanmu dari yang kecil, sedang, sampai besar. Tapi yang keempat, sumber yang besar. Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Saudaraku, engkau sadar enggak engkau punya Tuhan yang hebat. Yang sanggup dikatakan bagian yang keempat, menurut kekayaan dan kemuliaannya. Engkau punya sumber yang besar dan tidak pernah habis. Yang kelima adalah channel yang besar dalam Kristus Yesus. Selama engkau di dalam Yesus Kristus, engkau berada dalam channel yang besar dan dipenuhi dengan segala kelimpahan. Yang setuju katakan amin. Seling lanjut yang selanjutnya. Yang terakhir, saudaraku. Mengapa kenaikan Yesus ke surga adalah dahsyat dan luar biasa? Dan untuk apa? Yang ketiga adalah menyediakan tempat bagimu. Yohanes 14 ayat 1-2 dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Tidak usah beli BTN, tidak usah beli rumah, tidak usah menyelesaikan rumah. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakan padamu, yang keren ini, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Yang keempat adalah menyediakan tempat bagimu. Orang Kristen itu completed. Orang itu diberkati lengkap.
Yang keempat artinya heaven is so real di dalam Kristus. Surga itu nyata bagi setiap orang yang percaya. Tidak lagi moga-moga, tidak lagi mudah-mudahan, tetapi Alkitab berkata barang siapa percaya dengan mulutku dan percaya kepada Yesus, surga menjadi nyata. Haleluya. Sahabat Kristus, warga kerajaan Allah. Jadi pertanyaan penting, kesimpulan dari apa yang saya sampaikan. Kenaikan Yesus ke surga bukan sesuatu kekalahan, bukan balik kucing, bukan pulang dengan kalah. Alkitab saya berkata mencatat dengan jelas, ditandai dengan sorak-sorai dan bunyi sangkakala. Disertai dengan sorak-sorai pesta sukacita, menunjukkan, menandakan kemenangan bagi Tuhan dan bagi orang percaya. Pertanyaannya, kenapa disebut kenaikan Yesus dahsyat dan luar biasa? Yang pertama, membebaskan setiap tawanan. Membebaskan semua yang terikat. Dan kalau yang sedang mendengar program ini, engkau sedang terikat apa saja, engkau merasa tidak bahagia, engkau diikat dengan ketakutan, engkau diikat dengan kekhawatiran, engkau diikat dengan apapun juga. Jika anak memerdekakan, engkau betul-betul merdeka. Yang setuju katakan amin. Engkau terikat dengan sakit penyakit, hari ini oleh kuasa bilur Yesus, engkau akan disembuhkan oleh Tuhan. Yang kedua, menjadi good lawyer, pembela atas kita. Katakan aku punya pembela yang hebat. Tetapi yang ketiga, memenuhi segala keperluanmu. Don't worry, be happy. Kalau engkau sedang mengalami kekurangan, apapun juga pabrikmu sedang mengalami situasi, saudaraku, izinkan Tuhan menjadi Tuhan pemilik menjadi pemilik, bukan engkau hanya pengelola. Engkau akan melihat keadaan dan keajaiban. Tapi yang keempat adalah menyediakan tempat bagimu, surga itu nyata. Buka tangan bersama-sama, bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Mari semuanya bangkit berdiri bersama-sama. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Sementara saudara bangkit berdiri, saudara yang merasa, saya menantang untuk orang yang pertama, mungkin saudara sulit tidur karena engkau pikiranmu terlalu banyak berpikir tentang hal-hal yang tidak seharusnya saudara pikir. Saudara terikat hutang piutang, saudara terikat dengan hal-hal yang buruk, mabuk, judi, rokok dan semuanya. Saudara masih terikat dengan kepahitan, kebencian, sakit hati, kekecewaan. Saudara terikat dengan satu pekerjaan yang akhirnya tidak ada waktu sedetik pun untuk Tuhan. Kita sedang tertawan dan kita perlu anak Allah, namanya Yesus, membebaskan. Kenapa Yesus naik ke surga? Yang pertama menjadi pembela atasmu, membebaskan tawanan. Dan yang kedua menjadi pembela. Yang ketiga mencukupkan segala keperluan dengan kekayaan Yesus Kristus. Dan yang keempat menyediakan surga. Mari bangkit berdiri, saya akan berdoa buat saudara. Sebab kau besar, amin, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau, tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Katakan sama-sama, tiada seperti engkau. Mari kita berdoa. Sementara saudara dalam hadirat Tuhan yang perlu pertolongan, mujizat, anugerah, kemurahan Tuhan. Saudara sedang terikat oleh sakit penyakit apapun juga yang saudara rasa bahwa itu perlu dibebaskan oleh Tuhan. Angkat tanganmu saudaraku. Kita berdoa in the name of Jesus. Amamu berdoa, kiranya kuasa Allah terjadi. In the name of Jesus. Yesus naik ke surga untuk membebaskan setiap orang yang terikat. Dan kalau hari ini sahabat Kristus sedang mengalami, jemaat Tuhan di mana saudara, aku berkata bebas dan dimerdekakan. Yang kedua, menjadi pembela atas kami Tuhan. Aku berdoa jika ada yang perlu pertolongan, sedang berada di meja hijau, mengalami persoalan dan perlu pembela, aku berdoa demi nama Yesus. Biarlah Yesus menjadi good lawyer, menjadi pensafaat buat mereka. Dan jika ada yang perlu tentang mujizat keuangan, Tuhan berkata akan memenuhi segala keperluanmu, kata Tuhan. Dan jika khawatir tentang surga, hari ini aku berdoa, jika engkau percaya Yesus, maka engkau akan diselamatkan. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu. Aku melepaskan mujizat dan pembebasan, freedom atas mereka, supaya mereka menjadi orang yang berbahagia, bersukacita, dan mengalami anugerah Tuhan.
demi nama Yesus. Haleluya, haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Bapak Ibu yang sudah diberkati Tuhan oleh firman Tuhan, mari kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Dan sebelum kita akhiri ibadah kita akan melepaskan berkat Tuhan untuk bangsa kita. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan bagi Yesus, Tuhan yang memerintah atas segalanya, Raja segala Raja. Mari angkat tangan bersama-sama. Di hari yang luar biasa ini Bapa, kami memberkati bangsa kami Indonesia, bangsa yang dicintai Tuhan, bangsa yang tidak pernah ditinggalkan Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, sembuhkan bangsa kami, pulihkan negeri kami, berkati dengan segala berkat-berkat yang terbaik dari Tuhan atas negeri ini, atas bangsa ini, dari barat, timur, selatan, utara, penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami percaya Indonesia akan bangkit lebih kuat lagi di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, berkati pemerintahan kami. Dan hari ini Bapak, kami juga berdoa bersama-sama memberkati saudara-saudara kami kaum muslim yang hari ini Tuhan merayakan hari raya mereka. Kiranya Tuhan memberkati mereka, kiranya Tuhan menyatakan kuasa-Mu atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapak, dan hari ini kami akan pulang. Kiranya Engkau memberkati kami semua di rumah kami masing-masing. Tuhan berkati berlimpah-limpah. Tuhan berkati usaha pekerjaan kami. Tuhan berkati kesehatan kami. Tuhan berkati sekolah kami. Tuhan berkati seluruh kehidupan kami. Mulai hari ini sampai selama-lamanya kami disebut orang-orang yang penuh dengan keberkatan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, yang percaya diberkati Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan berkati. Shalom.